udah hilang kamu. Aku udah ngasih kesempatan untuk kamu. Tapi kamu masih saja berulang. Mati ke kamu. Iya. Ucap kamu ke saya. Saya. Ucap. Kalau aku lagi baca buku kamu, aku baca pendidikan kamu. Baik, sama. Aku tahu sama. Apa masih nyimpen rahasia sama saya? Tahu? Dia masih kesempatan untuk kamu. Mati kau. Dia. Sama. Untuk sekali lagi, aku tekankan dengan kamu. Aku bukan lagi mendasar kamu. Panggil aku. Mesin rakyat Cikari. Semakin dahsyat hukuman untuk kamu. Mati sama. Dan sekarang aku jadi baca lagi membunuh sama. Mungkin tubuhku, mukaku sama saja, tapi jiwaku bukan lagi seorang pembunuh sama. Kina, aku baca berubah sama, dan kamu baca berubah juga. Dia ada manusia yang dia baca berubah sama. Kamu baca berubah. Ngerti? Kalau baca semua. Abang tinggalan di sini. Aku ada ladang, kerbau, rumah untuk abang. Kalau baca, ajak anak bini kamu ke sini. Aku udah jangan siapa-siapa lagi sama. Aku maafkan kamu. Tinggal di sini. Karena hari yang pertama, abang malam dulu di sini. Besok pagi baru balik. Banyak cerita yang pernah aku kasih ke kamu. Kalau macam itu, bapak kita itu anak aku dan besar sama. Ucap namanya. Minta maaf sama dia dan juga saya. Duh. Jangan. Duh. Masuklah sana. Nanti aku menyusul.
seluruh teater yang ada di Kota Palembang. Mereka tergabung dalam koloni teater Sumatera Selatan atau disingkat dengan KATES. Tepuk tangan untuk mereka dulu. Terima kasih untuk seluruh hadirin ya yang sudah hadir pada siang hari ini. Medasing! 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 Mate Kaba! Peristiwa hari ini ya mungkin kepada Kak Vicky Prasetyo ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pesan medasi ini adaptasi dari naskah drama tulis Perawan Sarang Jembatan dan dari novel juga Perawan Sarang Jembatan karya Sultan Abdul Aziz dan naskahnya yang kita tahu itu pencipta dan pengarang ataupun karyanya itu adalah Kak Febri Alintani. Kalau tentang pementasan dengan yang ditampilkan oleh Teater Wonderland ataupun KATES Koloni Teater Sumsel dengan judul naskah Medasing, adaptasi tersendiri dari naskah Garis Perawan di Raja Balan yang mengambil sudut pandang tokoh utamanya yaitu tokoh raja perompaknya yaitu Medasing. Jadi ketertarikan saya terhadap tokoh ini bahwa masalah yang dihadapi oleh tokoh ini adalah kompleks, banyak banget yang kompleks dan juga di lingkaran dia juga latar belakang kehidupannya juga yang ternyata yang tidak disadari bahwa dia juga anak dari saudara kaya terus dirampok juga diculik gitu. Setelah itu dia bisa berubah karena cinta itu. Kalau kita ngambil sudut besarnya gitu. Dan kenapa terjadinya pementasan Medasing ini? Bahwa aku ingin tidak mau, maksudnya itu ada perkembangan atau ada pembaruan dari pentas Gadis Perawan di Raja Balan sebelumnya yang sudah hampir 6 kali pentas ke Amerika, 6 kali pentas, dan saya juga sempat pernah fragmen Gadis Perawan di Raja Balan juga saya menyutradarai dan pernah ditampilkan di Dewan Kesenian Palembang dulu sebelum menjadi Deputi Cafe. Ditampilkan di situ dengan pemain-pemain dari teater gaung gitu. Dan menurutku naskah ini sangat menarik dan sangat bagus, apalagi untuk tantangan cerita lain ataupun tradisi gitu. Tantangannya sangat banyak di naskah ini, baik dari dramatik, acting, ya kan, terus juga keaktorannya dan ketumbuhannya, apalagi dengan ciri khas yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari gitu, yang belum pernah kita lihat. Bagaimana sih perampok-perampok yang ada di lembah-lembah ikan yang di dusun-dusun sana di zaman waktu itu. Ya walaupun masih banyak yang kurang, tapi kami masih berusaha untuk memaksimalkan ini. Dan aku yakin, aku sangat meyakinkan untuk pementasan ini baik dari generasi-generasi muda juga yang aku mainkan. Yang aku inginkan adalah bahwa jangan takut sebenarnya untuk memainkan naskah-naskah apalagi cerita rakyat, itu saja. Kebanyakan kita ini sangat takut memainkan cerita rakyat itu karena mempunyai pakem-pakem tersendiri, dan akhirnya ya banyak sekarang sudah melupakan cerita-cerita rakyat dan akhirnya kembali ke zaman kita, cerita-cerita modern dan hal sebagainya.
dan akhirnya kita melupakan bahwa ya awal terbentuknya sebuah cerita itu ya dari cerita-cerita rakyat dan akhirnya menjadi sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa menurutku. Dan juga apa ya, mempunyai satu emosi tersendiri, apalagi untuk rakyat-rakyat Sumatera Selatan gitu. Banyak cerita-cerita Palembang yang sangat bagus sebenarnya. Salah satunya Gadis Perawan di Sarang Jabalan ini gitu. Dan pementasan hari ini ya dengan segala halnya, dengan pembaruan setting, pembaruan cerita dan penambahan tokoh juga di situ yang kami mencoba untuk mencari halaman nol, sehingga kami juga mencari halaman selanjutnya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang banyak sekali yang kami sebenarnya yang kami ubah, tapi tidak melupakan lingkaran dari naskah itu tersebut atau cerita inti dari naskah itu tersebut. Itu saja sih.